Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Di tahun ini biasanya di setiap Desember kita merayakan Natal. Tentu saja sebelum perayaan Natal masing-masing gereja memiliki tradisinya sendiri-sendiri dalam menyambut Natal di gerejanya masing-masing. Saya teringat waktu Desember tahun 2019 tahun lalu, saat itu di minggu saat ini, itu kebiasaan gereja kami GMI mengadakan caroling, kunjungan ke rumah jemaat-jemaat. Tapi karena tahun ini masih wabah corona, gereja meniadakan caroling, kunjungan ke rumah-rumah jemaat. Bersyukurlah kita yang selama ini sebelum masa COVID kita aktif di dalam pelayanan, di dalam gereja. Bersyukurlah kita senantiasa, karena kita tidak tahu tiba-tiba ada masuk COVID, kita harus ada di rumah, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa beribadah. Seperti gereja GMI mulai tanggal 13 Desember tahun 2020 ini kembali ke online lagi, tidak bisa jemaat ke Baikatan. Tetapi walaupun kita di rumah, senantiasalah kita selalu berdoa, mendengar firman, mendengar khotbah, untuk senantiasa menumbuhkan iman kita. Gereja sudah benar jika masa COVID ini memang mengharuskan kita mengikuti ibadah online. Seperti saya kutip dari Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Demikianlah, karena di bait Allah itu ramai jemaat, sebaiknya kita mendengar himbauan dari pemerintah, dari gereja, kita beribadahlah online di rumah dengan senantiasa. Saya kali ini akan bersaksi, kesaksian saya yang kelima. Saya akan cerita mundur di tahun 2013. Jadi saat itu saya di tahun akhir 2012 itu saya kebetulan sudah ada rumah. Jadi karena anak saya bertambah satu lagi, jadi anak yang kedua, jadi saya ada keinginan untuk memiliki rumah lagi agar anak-anak memiliki kamar masing-masing, karena anak saya pertama cowok, yang kedua perempuan. Jadi sekitar di tahun 2012 akhir, saya sudah mulai menjual rumah saya melalui online, melalui pasang pelang di rumah. Yaitu sambil berjalannya waktu, saya juga terus mencari rumah yang cocok untuk keluarga saya. Dengan menjalani waktu, cari rumah belum dapat, jual rumah, orang datang lihat nggak jadi, lihat nggak mau. Saat saya mencari rumah di bulan Juli 2013,
tiba-tiba saya mencari rumah dari referensi online. Saya cari waktu itu, saya kunjungi itu rumah di suatu perumahan. Saya lihat, saya cek pemiliknya di mana yang punya perumahan itu. Saya datangi dia, saya tanya sama ownernya yang punya perumahan, untuk developernya juga, karena dia termasuk yang punya, termasuk developernya juga. Jadi ngobrol-ngobrol, punya cerita, ketemu. Saya belum mengiyakan, cuma saya hanya memberikan ilustrasi kalau saya butuh rumah ukuran sekian, kamarnya sekian, saya mau ada ruang TV-nya sendiri, ada ruang makannya sendiri, dan juga sesuai dengan apa yang saya harapkan lah waktu itu saya sampaikan ke dia. Rumah saya waktu itu kondisinya belum laku, jadi saya hanya berdoa dengan Tuhan. Saya serahkan rencana saya kepada Tuhan. Ya, semua Tuhan yang atur. Dengan berjalannya waktu, si yang punya perumahan dia minta DP. Waktu itu dia minta DP hanya 25 juta ya waktu itu ya. Oke, saya sanggupin karena waktu berdekatan dengan bulan tersebut ada premi asuransi saya cari, dia saya cairin, dia saya bisa bayar sebagai uang muka ya untuk perumahan tersebut. Dengan berjalan waktu, rumah itu dibangun dan selesailah dia waktu itu di bulan Desember. Ternyata apa yang dibangun itu memang sesuai lah ekspektasinya dengan keinginan saya, karena saat proses pembangunan saya dilibatkan dan juga saya ikut buat layout sesuai yang saya mau, dan dia juga tidak keberatan kebetulan yang pemilik perumahannya, karena dia ngerangkap juga developer yang lagi ibaratnya dia ngebangun juga gitu. Jadi jadilah itu rumah di tahun 2 Desember 2013. Dia telepon saya waktu itu di awal Desember, Pak, rumah Bapak sudah jadi. Nah, ini kita akan ke bank di tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 11 bulan 12 tahun 2013. Kalau bisa jam 2 Pak. Jadi kita nanti ke pihak bank, mau siapin uangnya. Wah, terus bang, rumah saya belum laku saat. Jadi saya cerita dengan istri saya bawa dalam doa. Saya bilang istri saya, serahkan semua sama Tuhan. Jikalau memang rumah itu untuk kita, semuanya biar Tuhan yang atur. Walaupun rumah saya belum laku saat itu, saya belum ada uang untuk ngasih DP-nya lagi, pembayaran itu, karena itu diambil ke bank, jadi saya harus bayar ke pihak perumahan itu sekitar 250 juta saat itu. Saya nggak ada duit, karena saya mengharapkan dalam doa saya itu senantiasa rumah saya itu laku terjual. Tinggal beberapa hari lagi, belum ada orang yang melihat rumah saya. Yaitu pada saat tanggal 10 Desember, saya beranikan ketemu seseorang untuk saya meminjam uang sementara sambil rumah saya laku, saya bisa membayar pinjaman saya. Dan memang puji Tuhan, orang yang saya sampaikan dia tidak keberatan. Dia transfer uangnya memang di tanggal 10 Desember. Memang saya sebenarnya udah tenang, cuman saya mengharapkan bukan saya harus minjem ke orang. Besoknya di tanggal 11 kita harus ke bank.
ada yang salah saya jelasinnya. Sebenarnya di tanggal 10 itu, yang orang yang saya tersebut memberikan pinjaman, tetapi di tanggal 10 sore tiba-tiba ada seorang pembeli yang datang ke rumah saya, yang mau membeli rumah saya. Dan itu saya nggak nyangka, ternyata itu tetangga saya, tidak jauh dari rumah saya. Dia datang sore hari ketemu istri saya, karena kebetulan saat itu saya masih bekerja. Dia tertarik untuk membeli rumah saya. Istri saya ngebel saya, puji Tuhan, saya pulang, langsung saya telepon dia ke rumah saya, kita bicara lagi lebih detailnya. Saya ngobrol-ngobrol akhirnya sama dia, dan puji Tuhan, dia sanggup besoknya di tanggal 11 dia akan membayar sebesar 275 juta sesuai saya menjual rumah tersebut. Jadi Tuhan yang mengirim orang tersebut dengan harga yang lebih mahal seperti yang saya mau. 275 juta, akhirnya besok kejadian. Saya harus ke bank untuk menaikkan pinjaman. Saya harus segera ketemu si pembeli rumah, ke bank dia lagi untuk mengambil uang untuk saya setor lagi ke bank yang saya memberikan pinjaman kepada saya. Puji Tuhan, setelah dihitung-hitung, ternyata dengan saya pinjam bank ada biaya-biaya lainnya, ternyata 275.000 itu pas banget. Puji Tuhan. Akhirnya senantiasa kita berdoa pada Tuhan. Kita tidak tahu saat kita butuh saat itu, Tuhan akan bekerja pada saat kita hidup. Besoknya akan terjadilah sesuai dengan rencana Tuhan semuanya. Memang rumah baru yang disediakan oleh Tuhan, ya kami akhirnya bisa pindah di awal Januari tahun 2014 sebelum Chinese New Year. Saya ada nats untuk saudara-saudara sekalian, mungkin ini yang untuk menguatkan kita, dari Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Senantiasalah saudara-saudara seiman, walau saat ini masa kekelaman. Tuhan pasti akan menolong kita, akan menuntut kita asal kita rajin berdoa, rajin dengan firman Tuhan, rajin dengan khotbah, memuji-mujilah Tuhan, bersukacita senantiasa. Yakinlah Tuhan akan menuntut kita, karena saya sudah tahu Tuhan telah menyediakan berkat di tahun 2021 untuk keluarga saya. Tuhan telah memberikannya. Ayo saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, kuatlah pengharapan kita, bertumbuhlah iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini membawa berkat bagi saudara yang mendengarkannya dan menontonnya. Terima kasih. Salam.